Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah saat ini. Mari, sebelum memulainya, kita bersaat teduh. Seluruh alam tak henti memuliakan nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Sefanya pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan putih bersih seperti salju. Merah akan putih dan bersih.
Sebagai manusia yang tidak sempurna, marilah jemaat sekalian, kita merendahkan hati untuk mohon pengampunannya. Ya Tuhan kami yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, kami sebagai manusia yang tidak sempurna Tuhan, seringkali kami berbuat kesalahan yang menyedihkan hati-Mu Tuhan. Kami yang seharusnya menjadi garam dan terang, tidak bisa melaksanakan tugas kami itu di dalam realita kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Tahirkanlah kami, sucikanlah kami. Ya Allah Roh Kudus, berikan kami kekuatan agar kami dapat menjadi saksi hidup, dapat menjadi kesukaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Semua doa ini kami sampaikan dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bagi kita yang telah mengaku dosa, terimalah berita anugerah. Mazmur pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Wow.
Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami pada hari ini, di mana kami boleh beribadah di rumah Tuhan, membawa hati kami di hadapan Tuhan, dan sebentar Tuhan akan menyapa kami dengan firman Tuhan untuk menuntun hidup kami melangkah ke depan dengan lebih baik lagi. Tuhan, biarlah Tuhan tolong siapkan hati kami, buka hati kami lebar-lebar, dan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami firman Tuhan dengan baik di dalam bahasa yang sederhana yang boleh kami pahami dengan mudah. Terlebih lagi Tuhan, mampukan dan juga berikan kami kekuatan untuk boleh dapat menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap.
Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah firman Tuhan, berbagi kita mendengarnya, menyimpan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara, teks yang baru kita baca tadi menyinggung apa yang namanya hubungan. Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan hubungan. Pertanyaan itu begini, dengan apakah hubungan itu terjalin? Apakah yang menjadi inti dari sebuah hubungan? Apakah yang membuat sebuah hubungan itu terpelihara? Apakah yang membuat hubungan itu semakin kuat dan kokoh? Apakah yang menjadikan hubungan itu menjadi baik dan semakin baik? Saudara, jawabnya satu kata, yaitu apa yang namanya kepercayaan. Saudara, hubungan keluarga, hubungan persahabatan, hubungan kerjasama hanya bisa terjalin dengan baik kalau ada yang namanya kepercayaan. Begitu juga hubungan dengan Tuhan terjadi dengan sangat baik dan intim kalau ada apa yang namanya kepercayaan. Saudara, tanpa kepercayaan hubungan itu sudah rusak, bahkan terputus. Itu sebabnya saudara, mengapa berkali-kali Tuhan Yesus menuntut supaya murid-muridnya itu percaya. Supaya apa? Supaya mereka dapat terhubung dengan sang guru. Saudara, bagaimana mungkin para murid dapat terhubung dengan sang guru kalau para murid itu tidak percaya? Saudara, tanpa percaya tidak mungkin para murid dapat terhubung dengan Yesus guru mereka. Nah saudara, dalam teks yang kita baca tadi, kita melihat sebuah hubungan, yaitu hubungan Tuhan dan hamba. Hubungan antara Tuhan dan hamba adalah gambaran hubungan antara Tuhan dengan kita. Dalam hubungan itu saudara, dalam hubungan antara Tuhan dengan kita, biasanya saudara, yang dituntut untuk percaya itu adalah kita. Kita diminta untuk percaya kepada Tuhan dalam segala hal sepenuhnya. Tetapi saudara, dalam bacaan kita pada hari ini, kita melihat hal yang sebaliknya. Bukan kita yang percaya kepada Tuhan, tetapi justru Tuhan yang menaruh kepercayaan kepada kita. Sang Tuhan justru yang menaruh kepercayaan kepada hambanya. Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita hambanya. Tuhan mempercayakan kepada kita hak atas apa yang bukan milik kita. Tuhan mempercayakan kepada kita untuk mengelola apa yang sebetulnya menjadi milik Tuhan, bukan milik kita. Nah saudara, yang menarik lagi adalah bahwa apa yang Tuhan percayakan itu sesuatu yang sungguh amat berharga. Digambarkan seperti talenta. Saudara, minimal kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola satu talenta. Saudara, satu talenta itu nilainya besar sekali, ya, sangat besar sekali. Dalam budaya Yahudi, satu talenta itu sama dengan 10.000 dinar. Saudara, 1 dinar itu adalah upah harian seorang pekerja setiap harinya. Setiap hari seorang pekerja itu diupah 1 dinar. Ya kalau kita kurskan sekarang ini upah minimum regionalnya Surabaya itu berapa ya? 140.000 ya. Kira-kira sehari itu 140.000, jadi 4.200.000 satu bulan saudara ya. UMR-nya Surabaya 4.200.000. Jadi kalau dibagi per hari itu kurang lebih 140.000. Saudara hitung saja ya. 140.000 dikali 10.000. Saya tadi coba-coba hitung, itu nilainya kurang lebih 1,4 miliar rupiah. Saudara bayangkan kita diberikan oleh Tuhan
itu 1 talenta minimal. Itu artinya 1,4 miliar rupiah. Saya yakin kita ini dapat 10 juta aja udah senangnya minta ampun gitu ya. Ini Tuhan kasih 1,4 miliar, saudara. Artinya saudara, Tuhan mempercayakan kepada kita itu sesuatu yang sangat besar sekali. Sangat besar. Pertanyaannya saudara, mengapa Tuhan mempercayakan kepada kita sesuatu yang sangat besar? Apakah karena kita setia? Saudara, memang fenomena di sekitar kita berbicara, sebuah kepercayaan itu tidak jatuh begitu saja dari langit, tetapi melalui sebuah proses yang panjang dan berat. Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kepercayaan. Kepercayaan itu harganya sangat mahal, saudara. Harga yang harus dibayar untuk sebuah kepercayaan adalah kesetiaan. Bahwa kita dapat dipercaya kalau kita itu setia. Tetapi saudara, persoalannya, apakah Tuhan mempercayakan hal besar kepada kita karena kita setia? Karena kita setia? Saudara, adakah di antara kita yang berani mengatakan saya setia di hadapan Tuhan? Saudara, kalau saudara memperhatikan pengalaman saya, bagaimana saya mendapatkan Andi Isa istri saya, sebagaimana yang saya saksikan dalam khotbah bulan lalu. Saudara melihat di satu sisi kisah itu memperlihatkan tentang kekuatan cinta yang Tuhan berikan pada saya. Tetapi di sisi lain saudara, dalam pengalaman saya yang saya bagikan minggu lalu itu, ada banyak hal yang sebetulnya tidak patut saya lakukan sebagai seorang hamba Tuhan. Walaupun saya lakukan itu atas nama cinta. Kalau saudara perhatikan secara teliti kisah saya yang saya bagikan bulan lalu, di situ sebetulnya ada banyak sekali pemberontakan yang saya lakukan. Dan hal-hal yang sebetulnya tidak pantas saya lakukan, tidak patut saya lakukan. Saudara, mana ada ceritanya orang membuat undangan pernikahan itu tanpa mencantumkan nama orang tua. Ya. Tapi itu yang saya lakukan saudara ya. Nama orang tua istri saya tidak saya sebut dalam undangan itu, dan nama orang tua saya juga tidak saya sebut di situ. Iki anak sopo sing menikahi ya. Ya kan saudara? Ya. Karena itu saudara, kisah saya kemarin itu tolong jangan ditiru ya. Khususnya pemuda-pemuda, karena itu bagian dari pemberontakan ya. Sesuatu yang tidak patut ditiru. Nah saudara, apakah saya boleh menyebut diri sebagai seorang yang setia? Tentu tidak saudara. Mengapa? Karena saya melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak patut untuk ditiru. Yang sebetulnya tidak patut untuk saya terapkan sebagai hamba Tuhan. Tetapi saudara, mengapa Tuhan kemudian justru mempercayakan banyak hal kepada saya? Saudara, di tengah-tengah ketidaksetiaan saya, di tengah-tengah ketidaksetiaan kita, Tuhan mempercayakan banyak hal kepada kita. Ada harta benda, ada bakat, ada pelayanan, ada pekerjaan dan sebagainya. Banyak hal yang Tuhan percayakan pada kita. Di tengah-tengah ketidaksetiaan kita. Pertanyaan sekarang saudara, untuk apa Tuhan mempercayakan kita sesuatu yang besar? Saudara, saya mencatat ada 3 hal ya. Yang pertama saudara, Tuhan mau menyadarkan kita bahwa apapun yang ada pada kita itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Saudara, sangat menarik kalau kita mau menggali istilah hamba yang kita baca dalam teks tadi. Saudara, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, hamba itu, untuk istilah hamba dipakai istilah doulos. Doulos itu adalah budak yang sudah dibeli oleh seorang tuan dan secara total menjadi milik eksklusif dari sang tuan.
Jadi budak itu milik eksklusif dari tuannya. Dengan kata lain saudara, seorang budak itu tidak mempunyai hak atas apapun. Termasuk juga hak atas dirinya sendiri tidak punya. Dia tidak punya hak atas itu. Nah saudara, sekarang budak yang tidak mempunyai hak atas apapun, termasuk atas dirinya sendiri, diberi kepercayaan oleh Tuhan. Untuk apa saudara? Supaya kita sadar sebagai budak, sebagai hamba, kita sudah dibeli oleh Tuhan. Dan apapun yang ada pada kita bukan milik kita. Termasuk diri kita sendiri, kita tidak berhak atas diri kita sendiri. Tetapi milik Tuhan. Saudara, ini seringkali menjadi persoalan buat kita ya. Kalau saudara perhatikan beberapa bulan lalu, itu saya menulis di Resapi ya, menyampaikan renungan di Resapi. Resapi itu programnya Klasis Bojonegoro. Saya menyampaikan begini saudara ya. Seringkali sejak kecil itu ya, sejak lahir kita tuh sudah ditanamkan untuk mendapatkan ya, untuk mendapatkan sesuatu, untuk menerima sesuatu. Misalnya begini, sejak kecil kita sudah ditanya, kamu nanti kalau udah besar mau jadi apa? Kamu cita-citamu apa? Lalu saudara ditambah lagi kemudian beberapa saat setelah kita menjelang dewasa, kita diajarkan tentang bagaimana kesuksesan itu. Saudara, kita diajarkan untuk menggapai sesuatu, mendapatkan sesuatu, mencapai sesuatu. Tetapi saudara, kita lupa bahwa realitas hidup itu bukan sekedar mendapatkan. Tetapi realitas hidup itu juga berbicara tentang kehilangan. Saudara, banyak hal dalam kehidupan kita bahwa kita ternyata tidak semata-mata mendapatkan, tetapi kita juga kehilangan. Saudara, mengapa kita merasa kehilangan? Karena kita merasa bahwa apa yang saya dapatkan itu, apa yang ada pada diri saya, itu saya dapatkan dengan susah payah. Dan itu usaha saya. Jadi kalau itu pergi dari saya kehilangan. Saudara, kalau kita menyadari bahwa apa yang ada pada kita ini adalah milik Tuhan, yang Tuhan anugerahkan pada kita, maka kita tidak akan merasakan apa yang namanya kehilangan itu. Kita cuma bisa berkata, terima kasih Tuhan ya. Segala sesuatu datang dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Saudara, itulah sikap. Mengapa Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita. Tuhan menyadarkan pada kita bahwa apapun yang ada pada kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Saudara, beberapa tahun lalu tim kebaktian Bajem Demak itu pernah mendapatkan surat dari sebuah jemaat kecil ya, yang mereka melihat kita punya drum yang tidak terpakai begitu ya. Lalu kemudian mereka menulis surat minta drum itu supaya mereka bisa pakai karena mereka tidak punya band ya. Supaya ibadahnya itu lebih meriah. Nah saudara, kemudian ketika surat itu sampai dan dibahas oleh panitia Bajem Demak, kami panggil teman-teman bidang kebaktian dan juga teman-teman pemuda. Ini gimana nih, drum kita nih mau diminta ini ya, mau diminta oleh jemaat ini ya. Saudara, pada awalnya kawan-kawan ini keberatan ya. Kenapa? Loh, jangan dikasih Pak ya. Ini drum ini tetap bisa kita pakai buat latihan ya. Saudara, kemudian saya dan Penatua Alek pada waktu itu mengingatkan ya. Saudara, jangan lupa loh ya. Tuhan itu bukan cuma hadir di Bajem Demak loh ya. Tetapi Tuhan itu juga hadir di gereja itu loh. Ya. Tuhan itu bukan hanya disembah di sini, tetapi Tuhan juga disembah di sana gitu. Tuhan bukan hanya dipuji di sini, tetapi Tuhan juga dipuji di sana. Nah sekarang saudara, drum ini diminta di sana dan saya yakin dipakai bukan untuk yang lain, tetapi dipakai untuk menyembah Tuhan, betul ya?
Sekarang saudara tidak rela drum ini dibawa di sana untuk menyembah Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, ini punya siapa? Punya kita kah? Bukan saudara, ini punya Tuhan. Kalau Tuhan mau taruh di sini, kemudian Tuhan pindahkan ke tempat lain, silakan. Tuhan mau buat apa? Saudara, kemudian teman-teman ini sadar, oh iya, ini bukan punya kita ya. Ini punya Tuhan. Dan terserah Tuhan mau bawa kemanapun. Saudara, kalau kita menyadari bahwa apa yang ada pada kita itu bukan punya kita, tetapi milik Tuhan, maka kita akan selalu siap ketika berkat itu datang dan menjadi bagian kita. Dan kita juga selalu siap ketika apa yang ada pada kita itu kemudian pergi dan terlepas dari kita. Saudara, bagi saya itu adalah sebuah spiritualitas yang harus kita dalami. Apa yang ada pada saya itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Saudara, beberapa bulan ini ya, khususnya sejak corona merebak. Biasanya saudara di tengah-tengah situasi krisis kayak begini kan, orang itu memikirkan diri sendiri ya saudara ya. Tapi tidak tahu mengapa pada saat itu Tuhan justru menolong saya untuk memikirkan orang lain. Secara khusus saya memikirkan kawan-kawan saya hamba Tuhan yang ada di pedesaan, di mana mereka melayani jemaat yang sedikit, lalu kemudian tiba-tiba kebaktian itu ditiadakan. Saudara, saya membayangkan ya, itu artinya apa? Kalau kebaktian tidak ada di pedesaan itu tidak ada persembahan masuk, dan dari mana hidup mereka itu? Saudara, di tengah-tengah situasi itu saya bergumul, Tuhan tolong kawan-kawan saya ini ya. Tolong kawan-kawan saya ini ya. Nah, saudara, menariknya saudara, di tengah-tengah pergumulan itu saya bilang, Tuhan, saya terbatas sekali gitu ya. Terbatas, saya nggak bisa menolong mereka dengan maksimal karena saya juga terbatas. Gitu. Tetapi saudara, yang menarik adalah di tengah-tengah keterbatasan itu Tuhan menolong saya untuk menjadi berkat bagi rekan-rekan hamba Tuhan di pedesaan ini. 1-2 saya bisa tolong ya. Tetapi semakin lama semakin banyak saya nggak bisa tolong ya. Tapi saudara, ada sampai satu ketika saudara, ada satu kawan itu kirim SMS ke saya. Pak, doakan saya harus CT scan. Saudara, dia punya sakit punggungnya itu sakit ya. Ada saraf terjepit dan dia harus CT scan. Doakan Pak, saya butuh biaya yang cukup banyak ya. Saudara, ketika saya mendengar dia kirim SMS seperti itu, saya cuma bisa lenger-lenger gitu ya. Lenger-lenger ya. Cuma bisa tercenung. Karena saya nggak bisa bikin apa-apa. Saudara, tengah-tengah saya juga tidak bisa berdoa. Ya. Karena saya merasa tidak pantas saya berdoa kalau saya tidak bekerja, tidak melakukan apapun buat dia. Nah saudara, di tengah-tengah situasi itu, tidak berapa lama kemudian, kurang lebih 2-3 jam, itu ada berita masuk lewat WA saya. Pak Heru, saya barusan transfer ke rekeningnya Pak Heru ya. Sekian. Saudara, saya buka internet banking dan saya lihat benar ada dana masuk di rekening saya dengan jumlah yang cukup besar. Saudara, pada waktu itu segera saya sadar, ini bukan buat saya, tetapi buat kawan saya. Saudara, kemudian saya telepon kawan saya, besok ya saya transfer berkat Tuhan yang harus saya teruskan untuk Bapak berobat besok. Saudara, kemudian sebagian besar besoknya dana itu saya transfer ke dia, dan sebagian lain saya transfer ke kawan saya yang lain. Tidak ada satupun buat saya. Saudara, mengapa Tuhan menyadarkan saya? Apa yang ada padamu itu bukan punyamu, tapi milik Tuhan. Saudara, itulah anugerah Tuhan
ketika Tuhan mempercayakan kepada kita sesuatu yang besar itu ya. Yang kedua saudara, mengapa Tuhan mempercayakan kita sesuatu yang besar? Yaitu supaya kita bisa menjalani hidup secara efektif dan bermakna. Saudara, Tuhan menciptakan manusia bukan sekedar supaya hidup, bukan saudara. Kalau hanya sekedar hidup, tidak ada bedanya kita dengan ayam atau anjing atau sapi. Tetapi saudara, Tuhan menciptakan kita supaya hidup kita bermakna dan efektif. Saudara, setiap talenta yang Tuhan percayakan pada kita adalah sumber daya yang luar biasa besar agar hidup kita bermakna dan efektif. Walaupun nampaknya kita miskin dan tidak punya apa-apa, tetapi percayalah, pasti ada sumber daya yang besar pada diri kita yang Tuhan berikan untuk memampukan kita menjalani hidup secara bermakna dan efektif. Saudara, pada tahun 2007 ada sebuah film bagus yang sangat inspiratif dirilis ya. Film bagus ya. Saudara, saya suka nonton film, tapi biasanya film saya film-film yang inspiratif, yang terpilih ya. Saya nggak mau nonton itu film apa itu Tali Pocong Perawan gitu ya. Buat apa nonton Tali Pocong Perawan gitu ya. Tetapi saya menonton film-film yang inspiratif. Nah saudara, pada tahun 2007 ini ada sebuah film yang sangat bagus dan inspiratif. Judulnya The Diving Bell and the Butterfly. Saudara, film ini berisi kisah nyata tentang seorang kepala editor majalah berbahasa Prancis. Bapak Ibu mungkin pernah melihat majalah yang namanya Elle itu ya. Elle tulisannya ya, ELLE ya, Elle, majalah Elle. Nah saudara, kepala editor majalah berbahasa Prancis ini namanya Jean-Dominique Bauby. Ya. Saudara, pada 9 Desember tahun 1995, di usia 43 tahun, Bauby terkena stroke dan jatuh koma selama 20 hari. Saudara, ketika dia sadar dari komanya, tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia terkena penyakit langka yang bernama sindrom tubuh terkunci. Jadi saudara, pikirannya sadar akan sekelilingnya, dia bisa mendengar, dia masih bisa melihat, tetapi fisiknya lumpuh sama sekali. Tidak bisa apa-apa. Terkunci. Saudara, awalnya dia masih bisa melakukan beberapa gerakan dari kepala dan kedua kelopak matanya masih bisa bergerak. Tetapi kemudian dalam perkembangan kemudian, kelopak mata kanannya harus dijahit karena ada masalah iritasi. Maka kemudian saudara, satu-satunya gerakan yang bisa dia lakukan adalah mengedipkan kelopak mata kiri. Tetapi saudara, ajaibnya, dengan kedipan kelopak mata kiri, dia bisa menghasilkan sebuah karya yang hebat dan monumental, yaitu sebuah buku yang berjudul The Diving Bell and the Butterfly, yang mengisahkan bagaimana dia menghadapi sindrom terkunci yang dialami oleh tubuhnya. Saudara, bagaimana caranya dia bisa menulis sebuah buku yang luar biasa ini? Saudara, ketika dia sakit, maka ada seorang pengalih aksara diminta untuk mendampingi Bauby ini ya, Jean-Dominique Bauby ini. Saudara, si pengalih aksara ini harus menyebut huruf satu persatu untuk dipilih oleh Bauby. Kalau huruf itu dipilih oleh Bauby, maka Bauby ini akan mengedipkan mata kirinya. Saudara, berulang-ulang dia mengeja alfabet bahasa Prancis yang disusun dengan huruf-hurufnya itu, sehingga
Bobby mengedipkan mata untuk menunjukkan huruf yang dia pilih. Jadi ketika dia menulis sebuah kata, kalimat gitu ya, Bobby ini mengedipkan matanya, tanda bahwa itulah huruf yang dipilih untuk kata-kata bagi bukunya. Saudara, penulisan seluruh buku itu membutuhkan sekitar 200.000 kedipan mata kiri Bobby. Dan setiap kata membutuhkan kurang lebih 2 menit. Saudara, buku ini mencatat kegiatan sehari-hari seorang Bobby yang menderita penyakit sindrom terkunci. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti main di pantai bersama keluarganya, ketika dia dimandikan, ketika dia bertemu dengan pengunjung yang mengunjungi di rumah sakit ya. Saudara, buku itu kemudian jadi dan terbit pada 6 Maret 1997. Segera saudara, pada peluncuran pertama buku itu terjual 150.000 eksemplar. Sampai sekarang buku ini sukses dengan jutaan eksemplar. Saudara, ajaib, seorang yang cuma bisa mengedipkan mata kiri ya, tetapi dia bisa menghasilkan sebuah buku yang luar biasa hebatnya. Pada 9 Maret 1997, 2 hari setelah buku itu diterbitkan, Bobby kemudian meninggal karena radang paru-paru. Saudara, di tengah krisis oleh pandemik saat ini, kita mungkin mengalami banyak hal yang berharga pada diri kita terlepas, seolah-olah dirampas. Hidup kita seakan menjadi lumpuh seperti Bobby tadi. Tetapi saudara, percayalah, paling tidak Tuhan masih menyisakan kedipan mata kiri yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kelumpuhan kita, supaya kita masih bisa efektif, bermakna, dan merayakan hidup sedemikian rupa. Saudara, kedipan mata kiri itu sebagai sumber daya yang luar biasa, sehingga hidup kita bisa tetap bermakna dan efektif. Walaupun kita merasakan saya lumpuh total, tetapi masih bisa bermakna dan efektif. Saudara, itulah Tuhan yang mempercayakan kepada kita sesuatu yang besar pada diri kita. Kedipan mata kiri yang bisa kita lakukan cuma itu, tetapi itu bagaikan satu talenta yang luar biasa besarnya. Sumber daya yang sangat besar untuk kita bisa efektif dan bermakna dalam menjalani hidup ini. Yang ketiga saudara, mengapa Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang besar? Saudara, kepercayaan itu, yang ketiga saudara, kepercayaan itu menunjukkan kerinduan Tuhan untuk tetap berhubungan dengan kita. Dan Tuhan menginginkan kita untuk tetap berhubungan dengan Dia. Sekali lagi saudara, yang ketiga, mengapa Tuhan mempercayakan kepada kita hal yang besar? Bahwa kepercayaan itu menunjukkan kerinduan Tuhan untuk tetap berhubungan dengan kita, dan Tuhan menginginkan kita untuk tetap berhubungan dengan Dia. Saudara, Tuhan mau tetap memelihara hubungan dengan kita. Melalui apa? Melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi saudara, setiap kali kita melihat dan mendayagunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu menjadi tanda bahwa kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Saudara, ketika hamba yang menerima 5 talenta tadi melihat 5 talenta yang ada pada dirinya, dia meyakini bahwa 5 talenta ini adalah tanda bahwa saya masih memiliki keterhubungan dengan Tuhan saya. Begitu juga saudara dengan hamba yang diberi 2 talenta. Ketika dia melihat 2 talenta yang ada di tangannya itu,
maka dia melihat itu sebagai tanda bahwa saya masih memiliki keterhubungan dengan Tuhan saya. Tetapi saudara, kita melihat bagaimana hamba yang mendapatkan 1 talenta. Saudara, hamba yang punya 1 talenta ini menguburkan 1 talenta yang diterimanya itu. Dia kubur, saudara. Artinya apa? Artinya dia tidak mau melihat talenta yang cuma 1 itu, yang dianggap cuma 1 itu. Tidak mau melihat, dia kuburkan. Saudara, apa artinya itu? Artinya dengan dia menguburkan talenta itu, dia sedang memutuskan hubungan dengan tuannya. Saudara, itu sebabnya mengapa Tuhan marah pada hamba yang diberi 1 talenta ini. Saudara, pada waktu kita melihat apa yang ada pada kita, hal berharga pada diri kita, anak kita, pekerjaan kita, harta benda kita, dan sebagainya. Lihatlah itu, saudara, sebagai tanda bahwa Tuhan itu berhubungan dengan kita. Karena itu Tuhan berikan pada kita. Saudara, sama seperti ketika saya memberikan cincin pada istri saya. Ya. Ini cincin ini tak kasih kamu. Pada waktu dia melihat cincin itu dimanapun dia berada, dia merasa cincin itulah yang menjadi pengikat hubungan antara saya dengan dia. Menjadi tanda. Saudara, sangat menarik, Tuhan memberikan tanda yang kelihatan buat kita. Tanda kelihatan itu ternyata bukan hanya Alkitab, bukan hanya sakramen, bukan hanya perjamuan kudus, bukan hanya baptisan, tetapi tanda yang kelihatan itu adalah juga semua hal yang Tuhan berikan pada kita. Itu sebagai tanda bahwa kita punya keterhubungan dengan Tuhan, Sang Pencipta semesta. Saudara, lalu bagaimana respon kita? Respon kita adalah tetap menghargai apa yang Tuhan percayakan pada kita. Mendaya gunakannya sedemikian rupa sampai Tuhan datang kembali. Saudara, memang Tuhan berikan talenta itu, memberikan apa yang semuanya pada kita, apa yang Tuhan miliki, Tuhan berikan pada kita, Tuhan percayakan pada kita, bukan karena kesetiaan kita. Tetapi respon kita atas itu tetap kita harus setia di hadapan Tuhan. Amin. Setialah selama hidup.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tetap bersyukur kepadamu di tengah-tengah segala sesuatu yang terjadi terhadap kami dan sekitar kami. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Bukan hanya itu, tetapi Tuhan juga ikut merasakan apa yang kami rasakan, baik suka maupun duka yang kami alami. Tuhan, pada hari ini kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami. Kami melihat dan memahami bahwa apa yang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini dan juga di negeri kami, di kota kami, di sekitar kami, di lingkungan kami, pandemi yang masih tersisa saat ini adalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan bahwa kalau ini terjadi atas izin Tuhan, maka Tuhan juga yang akan memulihkannya sesuai pada waktunya. Tuhan, biarlah di tengah-tengah situasi ini Tuhan mengajarkan kami untuk bersikap bijaksana di dalam menghadapi apa yang kami hadapi saat ini. Tuhan, berikan kami hati yang bijaksana untuk melihat rencana dan kebaikan Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Kami selalu percaya bahwa ada kekayaan yang Tuhan berikan buat kami di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman sekalipun. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Berikan kami kemampuan untuk tetap berkarya, untuk tetap hidup bermakna, untuk tetap hidup efektif di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Walaupun kami seolah-olah lumpuh, tetapi kami percaya bahwa Tuhan memberikan sumber daya yang luar biasa bagi kami untuk mampu menyikapinya dengan baik, mengisi hidup ini dengan penuh arti sehingga kami boleh tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami menyerahkan secara khusus Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik mereka yang terkena atau terjangkit COVID-19 maupun penyakit yang lain. Tuhan, kiranya hiburkan mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka, dan biarlah kehendak Tuhan yang memulihkan mereka seperti semula, sehingga mereka dapat menjalani lagi aktivitas sehari-hari dengan baik. Kami menyerahkan juga Tuhan seluruh tim medis dan juga pemerintah negeri kami ini, supaya mereka boleh juga dengan hikmat-Mu dan kekuatan Tuhan boleh mengatasi wabah ini dengan baik di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahwa situasi yang kami alami saat ini boleh semakin hari semakin membaik, dan kami percaya Tuhan akan terus bekerja sehingga pada akhirnya benar-benar pulih kembali seperti semula. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan situasi dunia saat ini. Engkau bekerja di tengah-tengah dunia yang adalah milik Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, apa yang Tuhan lakukan itu baik, karena Tuhan adalah Allah yang baik, dan segala sesuatu yang keluar dari Tuhan semata-mata kebaikan. Biarlah Tuhan, dunia ini boleh diisi dengan kebaikan Tuhan yang sempurna. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati juga gereja-Mu Tuhan. Biarlah tengah-tengah dunia saat ini, gereja-Mu boleh tetap berkarya.
berkarya dengan kekuatan dan anugerah Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, mengisi dunia ini dengan penuh makna, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kehadiran Kristus yang nyata, yang real, boleh dapat dirasakan dan dinikmati oleh semua orang. Berkati GKI Sulung, Bajem Demak dengan segala programnya yang sudah disiapkan dan disusun untuk tahun depan. Biarlah semua program itu dapat terrealisir dengan baik. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan menyiapkan jalan supaya program ini dapat terwujud dengan baik. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun 2020 ini di dalam anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan mengantar kami. Jikalau kami bisa mengakhiri tahun ini dengan baik dan memasuki tahun 2021, itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang menyertai dan memimpin kami selalu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala yang Tuhan hadirkan bagi kami. Kami bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebagai nats akan saya dasari dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Marilah kita bawa persembahan kita dengan penuh ungkapan syukur kekuatan Tuhan yang memampukan dan menyertai dalam setiap perkara. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer Bank BCA dengan nomor 258 304 3977 atau dengan melalui metode Vintex. Bila tidak bisa keduanya, jemaat dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop dan setelah 1 bulan dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon yang tertera dalam layar untuk diambil. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Bapa, kami bersyukur jika pada saat ini di tengah kondisi dan situasi pandemi ini, kami bersyukur karena kami dapat memberikan dari apa yang kami miliki yang berasal dari Engkau. Kami percaya Bapa, itu bukan karena kemampuan kami, tapi kami percaya juga itu berasal dari Engkau. Dan kami kembalikan juga kepada Engkau
sehingga dapat menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang membutuhkan, dan kami pun saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat sekalian, kita kembali dalam realita kehidupan dengan membawa sukacita dari Tuhan. Bagikanlah itu kepada sekitar kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya, amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Tuhan Juru Selamat kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita sampai saat ini. Apapun keadaan kita, dalam suka dan duka kita, dalam segala kesulitan dan beban hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Dalam keadaan yang masih belum menentu saat ini, demikian juga seluruh kehidupan perekonomian global, baik dunia dan bangsa negara kita, semuanya masih belum pulih dengan sempurna. Maka dalam rapat pleno Majelis Jemaat GKI Sulung memutuskan masih memberikan bantuan kasih COVID-19 kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan bantuan tersebut. Bantuan diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Sampai hari ini kita sudah memberikan kepada 57 saudara kita yang membutuhkan bantuan kasih COVID. Bahkan sekarang ditambah dengan kebutuhan-kebutuhan di luar anggota Jemaat GKI Sulung. Majelis Jemaat telah memutuskan untuk memberikan bantuan kasih COVID-19 kepada 8 keluarga para hamba Tuhan yang melayani di kota-kota kecil. Keadaan mereka juga sangat memprihatinkan, di mana jemaat yang mereka layani semua juga ada dalam keadaan kekurangan. Kita percaya bahwa kasih karunia dan berkat Tuhan senantiasa tetap disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan memakai kita semua untuk dapat menjadi saluran berkat Tuhan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari kita terus berdoa agar Tuhan cepat memulihkan keadaan dunia ini, khususnya juga keadaan bangsa dan negara kita. Tuhan pasti terus memberkati kita semua agar kita juga tetap dipakai Tuhan menjadi saluran berkat kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2, "Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan." Mari kita belajar dari jemaat Makedonia, yang dalam kesulitan dan kesusahan mereka masih mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan, sehingga tetap memberikan persembahan kasihnya kepada jemaat di Yerusalem, yang pada waktu itu sedang mengalami penderitaan. Akhirnya Tuhan sangat memberkati seluruh kehidupan jemaat Makedonia. Biarlah persembahan kasih COVID-19 yang kita lakukan dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan juga Tuhan senantiasa memberkati kita. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan saja.